Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, Ci. Jadi hari ini harusnya aku masuk kelas ya, coba karena ada kuliah, jadi Bapak terpaksa harus melakukan pembelajaran secara daring. Ini akan Bapak kirimkan video pembelajaran bab pertama ya, tapi sebelum mulai bab pertama, Bapak mau menyampaikan dulu materi apa saja yang akan disampaikan nanti di semester 2 ini, gitu ya. Nah, yang pertama ada ikatan kimia, tata nama, hukum dasar, sama reaksi, sama stoikiometri. Aku mohon ya di bab ini tuh setiap babnya harus paham banget karena dari bab satu ke bab berikutnya itu akan saling berkaitan. Contoh, di bab pertama ini kita akan belajar tentang ikatan kimia kan ya. Nah, ikatan kimianya pun nggak yang ribet, kita hanya akan mempelajari dua. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Cuma dua itu, nggak akan terlalu jauh. Terus apa kaitannya materi ikatan kimia sama tata nama ini? Nah, nanti untuk ikatan ion sama ikatan kovalen itu penamaannya itu berbeda ya. Jadi harus paham betul mana yang termasuk ikatan ion, mana yang termasuk ikatan kovalen gitu. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke yang pertama, ikatan kimia. Sebelum masuk ke ikatan kimia, ada beberapa yang harus direview ini materi semester satu ya, yaitu tentang aturan duplet sama oktet. Ada yang masih ingat? Aturan duplet dan oktet ini adalah aturan di mana suatu atom itu akan stabil jika mencapai keadaan ini. Untuk mencapai kestabilan. Kalau duplet itu khusus untuk atom helium. Helium itu nomor 2, coba di sebelah kanan tabel periodik. Dilihat ya, kalian sambil belajar ini sambil dilihat tabel periodik. Nah, jadi suatu atom itu akan stabil kalau dia elektron terluarnya itu ada dua, atau kalau bukan helium itu harus 8 oktet, 8. Maksudnya apa sih Pak? Nggak ngerti. Maksudnya gini, contoh yang pertama coba kita lihat. Bapak punya atom natrium. Atom natrium ini konfigurasi elektronnya gimana? 2, 8, 1 ya, karena punya 11 elektron kan. Nah, sebenarnya atom natrium ini nggak stabil karena elektron valensinya berapa? 1. Dia itu akan stabil kalau elektron valensinya berapa? 8. Selain helium harus 8 elektron valensinya, ya kan? Maka untuk mencapai 8 itu harus gimana atuh? Bisa aja kan narik 7, bisa juga melepas 1, ya nggak sih? Tapi pasti dibandingkan narik 7, lebih mudah melepas 1, ya kan? Maka kalau melepas 1 kan konfigurasinya jadi 12. Nah, Na-nya akan berubah, kehilangan 1 elektron, kehilangan 1 muatan negatif. Berarti Na-nya akan jadi positif 1. Ya, gitu ya. Nah, maka Na plus ini lebih stabil dibandingkan Na sebetulnya gitu. Jadi Na mah daripada dia jadi atom, dia mendingan jadi ion gitu cenderungnya ya. Begitupun kalium unsur di bawahnya. Ini golongan satu nih. Kalium 19 di bawahnya. Konfigurasinya 2881 ya kan. Elektron valensinya lihat satu. Dia juga sama, mendingan ngelepas satu jadi K plus. Maka konfigurasinya akan jadi 288. Ini yang disebut dengan oktet. Elektron valensinya harus 8 terakhirnya, elektron terakhirnya. Paham ya? Nah, kita coba lihat sebelahnya Na, yaitu Mg nomor 12. Konfigurasinya kan 282 ya.
Ini juga sama nggak stabil. Dia mendingan ngelepas 2. Itu dia bisa aja narik 6, tapi berat gitu ya. Mendingan ngelepas 2. Maka dia akan berubah jadi Mg 2 plus karena elektron yang dilepasnya 2. Ya, konfigurasinya berubah jadi 28. Sedangkan Ca 2882 ini akan berubah jadi Ca 2 plus. Ya, ya kan? Ini jadi 288. Lepas 2 elektronnya. Nah, gitu. Yang lain. Nah, berikutnya untuk atom Cl, ini golongan berapa? Sorry, ini tadi golongan 2 ya. 2A, ini golongan 1A. Cl ini dia golongan berapa? 7A ya. Kalau S ini dia golongan 6A. Coba kita buat konfigurasi elektron Cl. 287, ya kan? Kalau dia mau jadi 8, mending buang 7 atau nambah 1. Nambah 1 kan pasti lebih gampang. Nah, makanya nanti dia jadi Cl minus karena ketambahan elektron 1 masuk 1 elektron. Jadi minus 1 kelebihan elektron 1. Jadi 288. Begitupun S, dia 286 akan lebih mudah jadi S2 min, tambah 2 elektron ke sini. Jadi 288. Itu lebih stabil gitu ya buat mereka. Oke, next. Baru kita akan bahas tentang ikatan ion itu apa gitu. Nah, ikatan ion itu apa sih? Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif atau disebut juga kation dengan ion negatif ya atau anion karena adanya gaya elektrostatik. Ada juga yang bilang ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Bisa juga. Nah, senyawa yang memiliki ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Disebutnya senyawa ion. Oke, biar lebih paham langsung lihat contoh. Di sini katanya tuliskanlah ion-ion dari atom-atom berikut Na, Mg, O, Cl. Nah, ini gimana ngerjainnya? Kita harus pakai bantuan tabel periodik. Coba di tabel periodik, si Na ini golongan berapa? Golongan 1A. Kalau Mg 2A. O 6. Ya kan? Cl 8. 7 kan? Cl itu 7A ya. Nah, berarti Na itu karena dia golongan 1A, elektron valensinya 1 kan? Dia akan stabil kalau dia jadi Na plus 51 elektron. Kalau Mg, dia golongan 2 loh. Elektron valensinya berapa? 2. Maka dia akan jadi 2 plus. Kalau O itu golongan 6. Ya, dia mendingan jadi 2 min. Kalau Cl, udah golongan 7. Untuk jadi 8, dia mending min 1. Narik 1 elektron. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Buatlah senyawa ion yang mungkin dari ion-ion di atas. Senyawa ion itu apa tadi? Senyawa yang memiliki ikatan ion. Jadi, ion positif ini sama ion negatif itu bisa saling berikatan. Akan membentuk senyawa ion. Nah,
senyawa ion mana yang mungkin terbentuk dari ion-ion ini? Kita buat yang pertama. Satu misalkan Na plus sama Cl minus. Bisa nggak? Bisa. Jadi NaCl gitu kan ya. Dua Mg2 plus. Sama apa misalkan? Sama O ya. O2 min. Itu akan menjadi MgO. Nah, satu hal yang perlu diketahui, kalau mau menggabungkan ion-ion ini, ketika dijumlahkan, muatannya harus nol. Seperti ini, lihat. Na plus 1 kan. Cl min 1. Ketika dijumlahkan kan pasti nol. Mg2 plus. O2 min. Bergabung ketika dijumlahkan pasti nol. Ya kan? Kalau gitu Pak, bisa nggak kita ngejumlahin yang muatan ionnya berbeda? Bisa, Meren. Bisa. Coba kita bikin nomor 3 ya. Nah, misalkan Bapak mau menggabungkan si Na plus sama O2 min. Ini kan kalau dijumlahin, ini mah plus 1, ini min 2, ya nggak sih? Itu boleh seimbang kalau ini plus 2, ini min 2, ya kan? Nah, kalau gitu, ini bisa digabung nanti. Tapi Na-nya harus 2. Na 2. Oh, gitu. Na-nya ada 2, terus O-nya 1, cukup. Paham nggak? Kalau Na-nya 2 kayak gini kan, plusnya juga jadi 2. Plus, plus. Nah, coba lihat nomor 4. Kalau Bapak mau menggabungkan Mg2 plus sama Cl minus, kira-kira bisa nggak? Ini kan plus 2, ini min 1. Kalau dijumlahin kan bisa 1 ini plus. Kalau mau ini plus 2, ini min 2, ya nggak sih? Ya, kalau mau kayak gitu kan. Hmm, terus gimana tuh Pak? Bisa aja. Tadi kata apa juga. Eh, berarti muatannya harus sama. Maka Mg-nya cukup 1, tapi Cl-nya harus 2 gitu. Untuk mengimbangi ini kan. Ininya supaya min 2, jadi Cl-nya harus 2. Paham? Di sini. Nah, itu aja untuk senyawa ikatan ion akan membentuk senyawa ion. Kedua, kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Yaitu ikatan yang terbentuk antara senyawa non-logam dengan non-logam. Disebut ikatan kovalen. Nah, senyawa dengan ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen. Ya. Contoh senyawa kovalen ini H2O air, CO2, CO, NO2. Nah, kalau untuk senyawa kovalen itu kita nggak bisa nentuin ya gimana gitu ya. Harus hafal aja gitu. Nah, kalau senyawa ion mah kita bisa menentukan kayak tadi dari ion-ionnya. Kalau ionnya ini sama ini senyawanya jadi apa gitu ya. Senyawa kovalen juga bisa sih, cuma nggak akan dibahas di video ini gitu ya. Nanti aja. Nah, ini terakhir ada latihan soal yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan ini. Nanti dikumpulkannya ke Google Classroom. Coba pelajari slide yang tadi yang sebelumnya, yang ion-ion itu untuk menjawab pertanyaan ini. Sekian dulu materi Bapak hari ini, biar nggak terlalu panjang juga ya, kalian bisa fokus. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat. Cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.